Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali aja seram. Bibir dikulum aman ikan cupang. Assalamualaikum, Mr. Randi kembali datang. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu hadir menghibur kalian yang lagi jomblo tahunan, pengangguran abadi, dan para janda-janda kesepian, dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, matikan lampu. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Cekidot. Cerita pertama. Disasarin makhluk goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. Randi. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita tentang pengalaman mistis atau horor. Awalnya begini, karena saya dan pacar menjalani hubungan jarak jauh, otomatis saya perlu waktu untuk pergi ke sana, dan tentu saja perjalanan itu melelahkan. Biasanya, saya hanya libur sehari dalam seminggu, yaitu hari Minggu. Jadi, untuk mengatur waktu agar bisa istirahat pada hari Minggu, saya minta izin libur pada hari kerja kepada teman dan menawarkan untuk menggantinya dengan uang. Pada hari Jumat, pacar saya datang dari Tasik ke Cirebon naik bus dan menginap di rumah saya. Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, saya harus mengantarnya pulang ke rumah di Tasik. Saya ingat, waktu itu bulan Desember, musim hujan. Namun, alhamdulillah, ketika saya mengantarnya, cuaca cerah dan perjalanan berjalan lancar. Kami sempat berhenti di sebuah spot yang sepi dan indah, dan saya sempat mengambil beberapa foto di sana. Setelah sampai di rumah pacar, saya disambut oleh keluarganya. Kami sempat makan dan ngobrol bersama. Namun pacar saya mengingatkan agar saya tidak pulang terlalu sore, khawatir nanti akan melewati hutan pinus saat maghrib. Memang, biasanya di daerah itu kalau hujan turun atau mendekati malam, kabut akan turun dan membuat perjalanan berbahaya. Apalagi jika ada hewan seperti babi hutan yang melintas. Saya berangkat pulang sekitar jam 3 sore. Saat perjalanan, tepatnya di daerah Bojong Jengkol, hujan turun dengan sangat deras. Meskipun saya membawa jas hujan, saya memilih untuk meneduh di depan sebuah ruko. Sambil menunggu hujan reda, saya mencoba video call dengan pacar saya. Namun baterai handphone saya habis tepat pada pukul 17.18. Hujan akhirnya berhenti, dan saya melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan beberapa lama, saya mendengar azan maghrib, namun belum menemukan tempat yang cocok untuk salat. Akhirnya, saya menemukan sebuah surau yang terletak di dekat hutan jati. Di sana, saya melihat banyak orang yang sedang melaksanakan salat. Namun, ada hal yang aneh, gerakan salat mereka hanya berdiri tanpa ada ruku atau sujud. Saya berpikir mungkin mereka sedang melaksanakan salat jenazah. Setelah mengambil wudhu, ketika saya kembali menoleh ke surau, tempat itu sudah sepi, tidak ada seorang pun, bahkan sandal pun tidak ada. Saya langsung merasa merinding dan memutuskan untuk tidak salat di sana. Saya melanjutkan perjalanan, meskipun merasa ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, saya merasa ingin pipis dan menemukan sebuah minimarket. Namun, setelah mendekat, ternyata minimarket itu hanyalah jurang kecil. Saya kesal dan melanjutkan perjalanan lagi. Di tengah perjalanan, motor saya mogok, hujan semakin deras, dan saya menepi di sebuah warung bambu untuk berteduh. Berteduh, saya mencium aroma wangi bunga pandan dari warung tersebut. Karena sangat ingin pipis, saya ke belakang warung dan menemukan beberapa patok kayu yang sudah lapuk. Tanpa berpikir panjang, saya pipis di sana. Setelah itu, kabut semakin tebal hingga motor saya tidak terlihat dari jarak dekat. Saya mencoba menyalakan motor dan alhamdulillah berhasil. Namun, yang aneh,
Saya seperti berputar-putar di jalan yang sama. Saya merasa sudah beberapa kali melewati tempat yang sama, jalan dengan aspal retak dan sebuah saung di sampingnya. Setiap kali lewat, saung tersebut dihuni oleh orang yang berbeda. Setelah beberapa kali melintasi tempat yang sama, saya menyadari ada yang tidak beres. Yang abang perlu tahu, saya merasa jalan yang saya lalui bukanlah tempat yang sama. Pertama, saya bertemu seorang kakek, kemudian beberapa anak muda, lalu bapak-bapak. Saya menyebut mereka petani karena mereka memakai topi kaping yang menyerupai bentuk tumpeng. Mereka hanya duduk, tidak ada yang menyapa atau berkomunikasi dengan saya. Lalu, saya berjalan lagi dan bertemu ibu-ibu yang sedang bercanda dengan anak kecil. Tidak ada yang aneh di sini, mereka tampak biasa saja. Yang ketiga, saya mulai merasa aneh. Saya melihat seorang perempuan muda dengan rambut terurai sedang bercermin. Tapi yang aneh adalah tidak ada pantulan wajahnya di cermin. Hanya terlihat tiang saung bambu dan daun-daun di sekitar. Ini membuat bulu kuduk saya merinding. Kemudian, saya bertemu nenek-nenek yang menyetop saya di jalanan. Dia berkata, "Dek, ikut ya, saya mau pulang." Saya mengizinkan nenek naik. Walaupun saya merasa heran, karena motor saya besar dan tinggi. Namun nenek itu naik dengan mudah, seperti anak muda. Sebelum naik, nenek tersebut menitipkan kantong kresek ke saya, yang saya letakkan di depan motor. Saat berkendara, saya merasa aneh karena motor terasa ringan, seolah-olah tidak ada yang saya bonceng. Meski saya merasakan tangan nenek itu memegang pundak saya, di pertengahan jalan, nenek minta berhenti. Katanya rumahnya sudah dekat. Setelah turun, saya ingatkan bahwa kantong kreseknya tertinggal. Tapi nenek malah berkata, "Tidak apa-apa, itu buat kamu." Penasaran, saya membuka kantong kresek itu. Isinya uang receh yang berantakan. Campur aduk dari pecahan 1.000 hingga 2.000. Saya merasa aneh, tapi tetap melanjutkan perjalanan. Setelah itu, saya tiba di keramaian. Ternyata ada pasar malam. Pasar itu terang karena lampu neon dan obor bambu. Tapi yang membuat saya heran, tidak ada musik yang biasa terdengar di pasar malam. Hanya suara orang-orang berbicara, namun bahasanya tidak saya mengerti, seperti bukan bahasa Sunda atau Jawa yang saya kenal. Yang membuat saya semakin bingung, meskipun pasar itu ramai, semua orang di sana, baik anak kecil maupun orang dewasa, tampak memiliki wajah yang sama, sekitar usia 40-an. Saya terus memaksakan diri berpikir bahwa ini hal yang wajar. Lalu, saya melihat lagi sesuatu yang membuat merinding saat bercermin di spion motor. Kaki orang-orang di pasar itu tidak normal, ada yang menghadap ke belakang. Saya semakin tidak nyaman dan mulai menggerutu di perjalanan. Setelah berjalan jauh, saya tiba di sebuah warung kopi. Di situ, saya mendengar suara azan. Awalnya, saya pikir itu azan Isya, tapi ternyata azan subuh. Saya merasa ada yang aneh. Perjalanan saya dari maghrib terasa sangat singkat, tetapi ternyata sudah subuh. Saya berbincang dengan pemilik warung dan merasa semakin bingung ketika dia mengatakan bahwa saya berada di daerah Selawi. Padahal, jalur saya seharusnya tidak melewati tempat itu. Saya melanjutkan perjalanan hingga sampai di rumah. Orang tua saya bertanya kenapa saya lama sekali di Tasik. Padahal saya merasa perjalanan saya hanya semalam. Saat saya mengecek handphone, ternyata saya sudah hilang selama 4-5 hari. Saya merasa pikiran saya sedang sangat terbebani. Bang, di satu sisi, saya merasa butuh tanggung jawab di pekerjaan. Tapi omongan orang bikin gak enak. Ada yang bilang, kalau nggak betah kerja, bilang aja. Padahal, saya masih butuh pekerjaan ini dan ingin tetap mempertahankannya. Karena itu, saya sempat membuat alasan bahwa saya sakit. Walaupun sebenarnya itu hanya alasan. Senin sampai Rabu, saya bilang sakit. Tetapi karena saya punya tanggung jawab, akhirnya saya paksakan untuk masuk kerja lagi meskipun sudah lelah, beban pikiran makin berat, dan akhirnya saya benar-benar jatuh sakit. Bang, saya terpaksa istirahat selama seminggu. Di tengah sakit, saya teringat omongan keluarga. Mereka pernah bertanya tentang sesuatu yang membuat saya berpikir ulang. Saat saya berobat ke klinik, nggak ada efek. Bahkan, obat dari warung pun nggak membantu. Orang tua saya sampai berpikir yang aneh-aneh. Akhirnya, saya dibawa ke seseorang yang lebih paham soal agama.
Dia mengatakan ada dua hal yang saya lakukan yang bisa menyebabkan saya mengalami masalah ini. Pertama, saya pernah kencing di sebuah patok yang ternyata adalah makam. Saya nggak sadar kalau itu adalah makam karena saat itu tempatnya wangi seperti bunga. Kedua, saya pernah berkata kasar di tengah hutan. Mungkin karena itu juga, pikiran saya jadi berat dan beban ini semakin terasa. Orang pintar tersebut juga tidak membuka aib saya kepada keluarga. Tapi saya tahu bahwa salah satu kesalahan besar saya adalah meninggalkan salat maghrib waktu itu. Saya menyadari, waktu itu saya melanjutkan perjalanan meskipun sudah mendengar azan maghrib, seharusnya saya berhenti untuk salat. Tapi saya malah takut sama setan, bukan takut sama Allah. Parahnya lagi, saya nggak hanya melewatkan satu waktu salat, tapi sampai 2 waktu salat berturut-turut, sampai di rumah. Bahkan saya melewatkan 5 waktu salat dalam beberapa hari. Mungkin karena itu saya mengalami hal ini. Sekarang, ini menjadi pelajaran buat saya. Walaupun ibadah saya masih belum sempurna, saya berusaha untuk gak meninggalkan salat, terutama ketika dalam perjalanan. Ketika azan berkumandang, saya harus segera mencari masjid dan melaksanakan salat. Apapun yang terjadi, jangan sampai rasa takut pada setan mengalahkan rasa takut kepada Allah. Pelajaran dari kejadian ini adalah, kita harus selalu ingat pada Allah dalam setiap langkah dan keputusan. Cerita kedua. Telapak tangan, di sebuah bangunan berlantai 3 dengan cat biru yang sudah memudar dan beberapa bagian yang terkelupas sehingga menampakkan warna aslinya, terlihat toko obat herbal dan jamu bernama L'Avenue. Bangunan itu terletak agak jauh dari yang lain, dan seorang gadis remaja, Alifa, memandanginya dengan ragu. Tulisan nama toko tersebut cukup besar sehingga bisa dibaca dari kejauhan. Dengan perasaan bimbang, Alifa melangkah perlahan menuju toko dan masuk, seolah ada kekuatan yang menariknya. Di dalam, suasananya sangat sepi, tak ada seorang pun yang terlihat. Rak-rak penuh dengan obat-obatan dan jamu berjajar di sepanjang dinding, sementara sebuah meja kecil terletak di tengah ruangan. Di atasnya terdapat sebuah buku dengan peta hitam dan televisi kecil yang menghadap jendela. Hanya suara bel terdengar. Jam yang uasana semakin mencekam. Alifa merasa ada hanya suara detak jarum jam yang terdengar, membuat suasana semakin mencekam. Alifa merasa ada yang aneh. Memanggil dengan suara cukup keras, berharap ada seseorang yang mendengar, namun tetap saja tak ada jawaban. Merasa lelah, Alifa memutuskan duduk di sofa coklat yang sudah tua dan banyak bagian kulitnya yang terkelupas. Berpikir mungkin pemilik toko sedang tidur di lantai 2 atau 3 karena waktu menunjukkan pukul 2 siang. Saat ia sedang merenung, tiba-tiba seorang gadis berselendang ungu muncul di depan pintu. Gadis itu bertanya dengan wajah dingin apakah di toko tersebut menjual telapak tangan. Alifa, kebingungan, menjawab dengan ragu bahwa ia tak tahu. Gadis misterius itu kemudian menunjukkan tangan kanannya yang ternyata tanpa telapak tangan, berlumuran darah. Dalam sekejap, wajah gadis itu berubah menjadi menyeramkan hitam dengan bola mata yang meloncat keluar dan rambut berantakan. Alifa merasa kakinya berat untuk bergerak, dan ketakutan melumpuhkannya. Hantu itu mendekat, tetapi tiba-tiba menghilang, meninggalkan Alifa yang terduduk lemas di lantai. Tak lama setelah itu, Alifa mendengar langkah kaki dari lantai atas. Langkah itu semakin mendekat, dan seorang pria tua berkumis muncul, bertanya kenapa Alifa berteriak. Alifa menjelaskan bahwa ia calon pegawai di toko tersebut. Pria itu, Pak Amir, akhirnya mengizinkannya menginap di toko dan berpesan agar Alifa tidak naik ke lantai 3. Malam tiba, dan Alifa mendengar suara berisik dari lantai 3. Jeritan minta tolong terdengar jelas, dan meskipun ia dilarang, Alifa memutuskan untuk naik. Di lantai 3, ia kamar dengan menemukan sebuah. Di lantai 3, ia menemukan sebuah kamar dengan pemandangan mengerikan. Seorang wanita muda terbaring tak bernyawa dengan tangan tanpa telapak. Pak Amir yang tadinya baik berubah menjadi sosok pembunuh sadis.
La mencoba memotong tangan Alifa, tetapi Alifa berhasil melarikan diri. Di saat yang genting, hantu-hantu wanita yang telah dibunuh oleh Pak Amir muncul dan menghukumnya. Alifa akhirnya berhasil keluar dari toko itu dan pingsan di jalan. La kemudian diselamatkan oleh polisi yang kebetulan lewat. Setelah sadar di rumah sakit, Alifa mendengar penjelasan bahwa Pak Amir adalah mantan dokter yang terobsesi dengan ajaran sesat untuk memperoleh awet muda melalui tangan wanita. Namun, rencananya akhirnya gagal ketika hantu-hantu para korbannya membalas dendam. Alifa berbaring di ranjang rumah sakit, mencoba memulihkan diri dari kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya. Dalam pikirannya, bayangan tangan tanpa telapak, darah yang mengalir, dan jeritan wanita-wanita malang itu terus menghantui. Meskipun ia tahu Pak Amir sudah tidak ada lagi, rasa takut masih menghantui hatinya. Beberapa hari berlalu sejak ia dirawat di rumah sakit. Orang tuanya selalu setia menemani, memastikan anak gadis mereka bisa pulih baik secara fisik maupun mental. Namun, di balik rasa trauma itu, Alifa juga merasa ada kekuatan yang tumbuh dalam dirinya. Ia mulai sadar bahwa apa yang ia alami bukanlah sekadar teror fisik, melainkan juga ujian keimanan dan keteguhan hati. Suatu pagi, setelah dokter menyatakan ia cukup sehat untuk pulang, Alifa kembali ke rumahnya. Kehidupan mulai terasa normal kembali, meskipun masih ada beberapa malam di mana ia terbangun dari mimpi buruk. Namun, ia berusaha keras untuk mengatasi rasa takut itu dengan terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Satu hal yang terus membuatnya penasaran adalah pesan dari hantu wanita yang menyuruhnya keluar dari toko sebelum semua kejadian mengerikan itu terjadi. Ia merasa hantu itu, meskipun menyeramkan, sebenarnya ingin menolongnya. Ia berpikir mungkin roh-roh para wanita yang menjadi korban Pak Amir masih terperangkap di dalam toko itu, menunggu pembebasan. Satu sore, ketika ia sedang duduk di teras rumah, Alifa menerima surat dari pihak kepolisian. Dalam surat itu tertulis bahwa penyelidikan lebih lanjut telah dilakukan di toko Pak Amir, dan ditemukan fakta bahwa 9 wanita lainnya telah menjadi korban sebelum Alifa datang. Semua korban adalah wanita muda yang melamar pekerjaan di toko itu, dan semuanya hilang tanpa jejak. Polisi juga menemukan catatan yang menunjukkan bahwa Pak Amir terobsesi dengan ritual hitam yang melibatkan pengambilan telapak tangan dari setiap korbannya. Setelah membaca surat itu, Alifa merasa tergugah. Ia tidak bisa membiarkan para wanita itu hanya dikenang sebagai korban kejahatan Pak Amir. Ia ingin melakukan sesuatu untuk memberi mereka ketenangan. Setelah berbicara dengan orang tuanya, Alifa memutuskan untuk mengunjungi toko tersebut untuk terakhir kalinya. Saat tiba di depan toko yang kini dipasangi garis polisi, Alifa merasakan hawa dingin menyergapnya. Namun, ia memberanikan diri untuk melangkah masuk. Toko itu kini kosong, hanya menyisakan bayangan suram dari tragedi yang pernah terjadi di sana. Alifa berjalan pelan menuju lantai 3. Tempat di mana ia dulu melihat kejahatan Pak Amir terbongkar. Di ruangan tempat wanita-wanita itu dulu disiksa, Alifa berdiri diam dan menutup matanya. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon agar para roh wanita itu diberikan kedamaian dan bisa kembali ke sisi Tuhan. Saat ia membuka matanya, ruangan itu terasa berbeda, seperti ada energi yang lebih tenang, lebih damai. Dalam sekejap, Alifa merasakan beban berat yang selama ini mengikatnya perlahan-lahan menghilang. Ia tersenyum tipis, merasa lega bahwa mungkin para wanita itu kini telah menemukan kedamaian. Ketika Alifa melangkah keluar dari toko, ia merasa seperti meninggalkan masa lalu yang suram. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjalani hidup dengan lebih bermakna, menghargai setiap momen yang ia miliki. Dan yang terpenting, ia tak akan pernah melupakan pelajaran berharga yang didapatkannya, bahwa di tengah kegelapan, selalu ada harapan, dan di setiap cobaan, selalu ada kekuatan tersembunyi yang bisa membuat kita menjadi lebih kuat. Alifa pulang dengan hati yang tenang, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Cerita ketiga. Sahabat misterius, Anton terduduk lesu di kursi rumahnya.
Wajahnya yang sudah muram tak mampu lagi memungut semangat senyum seperti biasanya. Sambil merebahkan tubuh di kursi favoritnya untuk melepas lelah, Anton menghela napas panjang, tangan tertopang di belakang kepala. Khayalannya mulai berkelana. Samar-samar dia merasa melihat temannya, Dika, melambai dari jauh. Lambaian itu terasa begitu dekat hingga Anton pun bergegas keluar, menghampiri Dika yang sudah berdiri di depan pintu gerbang rumahnya. Tumben lu datang ke sini, sapa Anton sambil meraih sandal di balik pintu. Halo, Ton, Dika menjawab dengan gaya khasnya. Lama nggak main ke tempat lo, kemana aja lo, jarang nongol, sibuk banget, ya. Bisa aja lo, Ton, gue lagi banyak tugas di kantor, jadi jarang ketemu teman-teman, jawab Dika sambil tersenyum tipis. Ayo, masuk dulu, udah mau maghrib, entar lu kesambet setan di luar, hehehe, canda Anton sambil menggoda. Biarkan aja, gue kan setannya, hahaha, balas Dika sambil tertawa. Anton tertawa lepas, menggoda balik temannya. Setelah masuk, Anton mengambil air minum untuk Dika. Namun, ketika dia sedang sibuk di dapur, terdengar suara air dari kamar mandi. Anton tertegun, orang tuanya sedang pergi jauh, dan tidak mungkin sudah pulang sepagi itu. Penasaran, Anton mendekati pintu kamar mandi dan bersiap mengetuk. Ton, ngapain lo? Tiba-tiba Dika menyapanya dari belakang, membuat Anton terkejut. Lo bikin gue jantungan, tadi kayaknya ada suara dari dalam kamar mandi, jawab Anton masih gugup. Lo halu aja, balas Dika santai sambil tersenyum. Anton mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Malam semakin larut, mereka berdua berbincang banyak hal sambil bermain PlayStation dan menonton film action. Rumah mulai berantakan dengan sisa makanan ringan di mana-mana. Anton yang sudah mulai mengantuk, menawarkan Dika untuk menginap karena orang tuanya baru pulang besok. Lu tidur sini aja, Dik, rumah gue sepi, ujar Anton. Enak bener, gue jadi satpam lo, haha, canda Dika. Namun, suasana berubah ketika Anton menonton berita kecelakaan di TV pengendara motor tewas setelah terlindas truk, dan nama pengendara itu adalah Andika. Anton terdiam, matanya membelalak, nama itu sama persis dengan nama Dika. Anton menoleh ke arah Dika, tapi Dika sudah tidak ada di sampingnya. Anton segera ke kamar dan melihat Dika tidur nyenyak di sana. Bingung dan takut, Anton mencoba membangunkan Dika, namun Dika tidak bergerak. Perlahan, Anton mendekati dan mencoba membuka selimut yang menutupi kepala Dika. Namun, tiba-tiba listrik padam, dan rumah menjadi gelap gulita. Anton merasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara Dika, Ton, kepala gue sakit banget, berdarah nih. Anton kaget, ketika dia menyalakan lilin. Dilihatnya wajah Dika penuh darah, dengan mata hampir copot dan bagian otak yang mulai terlihat. Anton berteriak sekeras-kerasnya, lalu jatuh pingsan. Pagi harinya, Anton terbangun di rumah sakit, kepalanya diperban, dan di sampingnya ada ibu dan ayahnya yang tampak khawatir. Kamu kenapa, Ton? Tanya ibunya lembut. Anton masih lemas dan bingung, mengingat kejadian semalam. Di tengah percakapan, mata Anton tertuju pada koran di meja. Di sana terpampang berita kecelakaan yang menyebutkan nama Andika, sahabatnya, sebagai korban tewas. Anton membeku. Semua yang terjadi semalam terasa seperti mimpi, tapi begitu nyata. Suster masuk memeriksa kondisi Anton. Namun ketika dia berbalik, wajah suster itu berubah menjadi wajah Dika, tersenyum sinis sambil berkata, "Kamu juga harus mati, Ton."
bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam